Bab 1011. Kurasa kaulah yang bertanya. Hah? Kamu mau informasi kontak Lin Yi? Tao Cheng tertegun sejenak. Ketua tim, kau tidak akan mengejarnya untuk memarahinya, kan? Dengan statusmu, akan memalukan jika kau melakukan ini. Pikiranmu salah. Ketua timmu akan mengejarnya untuk membawanya kembali, kata Ning Che. Bawa dia kembali. Tao Cheng dan Wang Bingyu keduanya terkejut. Baru saja dia mengusirnya dengan tegas, sekarang dia ingin membawanya kembali. Apa yang sedang kamu pikirkan? Bos Liu sangat mengagumi orang itu, jadi. Ning Che tersenyum puas. Kau tahu hasilnya. Wang kecil, kamu yang akan bertanggung jawab atas latihan percobaan. Aku akan pergi bersama ketua tim. Meskipun Tao Cheng masih muda, dia adalah orang yang sangat tenang. Jika dia membiarkan ketua tim pergi sendirian, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Jadi, dia harus datang dan menengahi. Baiklah, serahkan padaku. Qiu Yuluo dan Tao Cheng masuk ke mobil satu demi satu, dan Tao Cheng memanggil Lin Yi. Tuan Lin, ini Tao Cheng. Aku tahu. Kenapa kamu menelepon? Ada yang ingin kukatakan padamu. Kau di mana? Aku akan ke sana dan mencarimu. Kalau ada apa-apa, ceritakan saja lewat telepon ini. Tidak perlu pergi jauh-jauh. Lebih baik bicara langsung, kata Tao Cheng. Masalah ini agak rumit. Aku sedang dalam perjalanan ke Union Medical College. Temui aku di sana. Telepon aku kalau sudah sampai. Oke. Aku akan ke sana sekarang. Setelah panggilan itu, Tao Cheng menghela nafas lega dan berkata kepada Qiu Yuluo. Ketua tim, saya sudah bertahun-tahun menjadi anggota Brigade Garda Pusat, tapi baru kali ini saya melihat pendatang baru berbicara dengan nada seperti itu. Jelas sekali dia tidak peduli dengan gengsi Garda Pusat. Brigade. Dia berbeda dari yang lain. Aku tahu. Ayo kita jalan dulu, kata Qiu Yuluo. Dia juga mengakui bahwa dia memiliki kesan yang terbentuk sebelumnya terhadap Lin Yi dan menatapnya dengan tatapan diskriminatif. Namun, dia tidak menyangka Bos Liu akan begitu menghargainya. Meski begitu, sampai sekarang pun Qiu Yuluo masih menyimpan keraguan dalam hatinya. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan membunuh buaya dengan tangan kosong? Itu memang sedikit berlebihan. Perguruan Tinggi Kedokteran Persatuan Yanjing. Setelah Lin Yi meninggalkan Brigade Pengawal Pusat, dia memanggil Li Chuhan dan bersiap untuk mencarinya. Dia tentu saja senang Lin Yi bisa datang. Sebelum pertemuan berakhir, dia pergi ke pintu untuk menunggunya. Chuhan, kamu lagi semangat banget nih. Rapatnya belum selesai dan kamu udah nungguin dia, goda Chaonan. Aku khawatir dia tidak akan bisa menemukanku. Kenapa kamu tidak meneleponnya saja? Kenapa menunggu di sini? Kurasa dia akan segera datang. Jangan khawatir. Chaonan dan Cui Ying saling berpandangan dengan kaget saat mengamati teman sekamar mereka yang telah jatuh cinta. Setelah dia menemukan pasangan, dia akhirnya mengerti mengapa pasangan begitu terikat satu sama lain. Mereka bertiga menunggu beberapa menit lagi. Ketika melihat mobil Lin Yi masuk, Li Chuhan menghampirinya. Apakah semuanya berjalan baik di pihakmu? Tanya Li Chuhan. Jangan bahas itu. Aku ketemu banyak orang bodoh. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku nggak akan pergi. Lain kali jangan pergi lagi. Petik 1. Kedengarannya nasihat yang bagus. Lin Yi tersenyum. Bukankah kamu bilang ada kuliah? Cepat sekali selesainya. Kuliahnya akan segera selesai. Masih ada sesi menonton nanti. Ayo kita nonton bersama, kata Li Chuhan. Beberapa aspek Union College sedikit lebih baik daripada rumah sakit Huasan. Anda bisa belajar dari mereka. Ayo pergi. Aku tidak ada urusan. Rombongan memasuki ruang konferensi Union Medical College. Ruang itu agak mirip ruang kuliah di universitas dan dapat menampung lebih dari 200 orang. Ma Renbo, yang awalnya bertanggung jawab atas ceramah, tidak terlalu peduli dengan kedatangan mereka. Namun, saat dia melihat Lin Yi, dia tertegun. Bukankah ini kepala dokter Lin dari rumah sakit Huasan? Ma Renbo terkejut melihat Lin Yi di sini. Suatu kehormatan bagi Union Medical College untuk menjamu orang penting seperti dia di sini. Meski bersemangat, Ma Renbo menahan diri. Jika ada yang ingin ia katakan, ia bisa langsung menyampaikannya setelah rapat selesai. Rombongan itu kembali ke tempat duduk mereka dengan tenang, lalu mereka berempat berdesakan. Untungnya, mereka tidak gemuk sehingga tidak terlalu ramai. Karena kuliah hari ini merupakan kuliah internal di rumah sakit, beberapa pimpinan dan petinggi tidak hadir. Orang-orang yang datang semuanya adalah dokter inti dan perwakilan pabrik farmasi. Tujuan dokter adalah untuk bertukar dan belajar, sedangkan tujuan produsen adalah untuk membentuk kemitraan. Tidak lama setelah mereka berempat duduk, pertemuan itu berakhir.
Karena isi pertemuan itu semuanya sangat praktis dan kering, pertemuan itu berakhir sangat cepat. Hal ini tidak seperti ketika beberapa pembicara tertentu berpanjangan lebih dari 1 jam di akhir pidatonya. Setelah kuliah berakhir, mereka bertiga mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi bersama Lin Yi. Yang tersisa hanyalah tur. Li Chuan memperkirakan tur akan berakhir sebelum tengah hari. Chuan, lihat, Chen Rui ada di sini. Mengikuti arah gerak jari Cui Ying, Lin Yi melihat Chen Rui dan seorang lelaki setengah baya berdiri bersama. Keduanya tampak agak mirip, seperti ayah dan anak. Jangan khawatirkan mereka. Ayo makan dulu, kata Li Chuan. Jangan pergi dulu, kata Chen Rui. Ada apa? Apakah kamu Lin Yi, orang yang menabrak anakku kemarin? Orang yang berbicara adalah ayah Chen Rui, Chen Rujian. Ia berbicara dengan nada bertanya. Mendengar ini, Cao Nan dan Cui Ying terkejut. Bukankah mereka baru saja balapan kemarin? Apa mereka juga bertarung? Konflik antara kedua belah pihak menarik perhatian penonton. Chen Rujian adalah seorang bos besar dan sangat terkenal di industri farmasi. Oleh karena itu, mereka semua ikut menyaksikan keributan itu. Benar sekali, apa kau punya masalah dengan itu, kata Lin Yi. Kamu tidak hanya menyebabkan anakku menabrakkan mobilnya, tetapi kamu juga memukulinya. Kurasa kamu harus memberiku penjelasan untuk ini. Lin Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendorongnya ke samping, membersihkan jalan untuk dirinya sendiri. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau bekerja di industri farmasi tapi kau bahkan tidak tahu siapa aku. Kau tidak akan bisa meraih banyak hal dalam hidupmu. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus tahu tentangmu? Chen Rujian dapat menebak secara kasar identitas orang-orang yang hadir. Mereka semua pada dasarnya adalah direktur departemen di rumah sakit besar. Dari segi status, ia dianggap luar biasa di antara orang-orang ini. Kalau kamu tidak tahu siapa aku, tanya saja. Kalau tidak, pabrik farmasimu tidak akan jauh dari kebangkrutan. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar bertengkar. Pada saat ini, Ma Renbo berlari mendekat, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Direktur Ma, orang ini memukul anak saya kemarin. Saya sedang berusaha mendapatkan penjelasan darinya, kata Chen Rujian. Ada yang salah dengan orang yang mulutnya kotor sekali ini. Aku ingin tahu dari rumah sakit mana dia berasal dan memberitahu pemimpinnya tentang ini. Yang dimaksud Chen Rujian adalah dia ingin Ma Renbo memeriksa daftar peserta sehingga dia dapat mengambil tindakan. Kau bercanda. Apa kau bilang etika profesional Direktur Lin dipertanyakan, kata Ma Renbo, kurasa yang seharusnya dipertanyakan adalah kau. Bab 1012. Tokoh medis terkemuka. Direktur Ma, apa yang kau katakan? Chen Rujian dan Chen Rui bingung, bahkan sedikit tertegun. Mengapa dia begitu marah tanpa alasan? Lagi pula, dengan statusnya, mereka seharusnya dianggap relatif dekat. Begini, orang yang berdiri di depanmu adalah spesialis kardiovaskular paling terkenal di Huaxia. Dia ahli di bidang medis. Kalau pabrik farmasimu masih mau beroperasi, sebaiknya kau bicara dengan sopan. Pengaruh sejati Lin Yi tidak datang dari identitasnya sebagai kepala departemen kardiovaskular, tetapi koneksi kuatnya di bidang medis. Tidak ada seorang pun yang bekerja di industri farmasi yang mampu menyinggung perasaannya. Jadi dia adalah Lin Yi. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, semua orang yang hadir sangat terkejut. Pria ini masih sangat muda, tetapi pengaruhnya begitu besar. Diperlakukan seperti ini oleh wakil kepala sekolah kedokteran Union sungguh luar biasa. Seandainya mereka tahu seperti ini, mereka pasti akan menghampirinya dan menyapanya. Lin Yi menepuk bahu Chen Rujian dengan sungguh-sungguh dan tersenyum. Jangan ragukan aku. Sekalipun aku tidak mengandalkan pengaruhku, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan uang di tanganku. Kalau kau bersikap tenang, kau harus memeriksa dulu siapa pihak lain itu. Jangan sampai kau terlalu memaksakan diri. Setelah itu, Lin Yi berjalan keluar bersama Ma Renbo di sampingnya. Cao Nan dan Cui Ying saling memandang. Mereka memiliki pemahaman baru tentang kemampuan Lin Yi. Chuan telah melajang selama bertahun-tahun, hanya untuk menemukan harta karun. Direktur Lin, kenapa Anda tidak memberitahu saya kalau Anda ada di sini? Saya pasti akan mengizinkan Anda menjadi pembawa acara kuliah hari ini. Aku cuma mau jalan-jalan. Jangan terlalu serius. Nanti ada tur. Aku akan mengajak kalian berkeliling. Terima kasih, Direktur Ma. Lin Yi sebenarnya tidak ingin ikut serta dalam tur yang membosankan itu. Namun, Li Chuan berkata bahwa dia bisa belajar sesuatu dari kunjungan ini, jadi Lin Yi memutuskan untuk menemaninya. Ma Renbo pintar. Dia tahu bahwa Lin Yi, Li Chuan, dan yang lainnya semuanya dari Departemen Kardiologi. Oleh karena itu, ia membawa mereka langsung ke Departemen Kardiologi.
Selain itu, melihat sejarah perkembangan prosedur pembedahan, pembedahan yang paling menantang semuanya terpusat pada pembedahan jantung. Dalam hal jenis operasi lainnya, tidak banyak perbedaan antara rumah sakit tersier di kota lapis kedua dan ketiga dengan rumah sakit di kota lapis pertama. Namun, ceritanya berbeda untuk operasi jantung. Hingga hari ini, bedah jantung merupakan departemen medis dengan kesenjangan rata-rata kecakapan terbesar di negara ini, tanpa terkecuali. Karena alasan ini, Marenbo memutuskan untuk membawanya ke sini. Dengan kemampuannya, bimbingan sekecil apapun dapat meningkatkan standar departemen secara keseluruhan. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Kring kring kring. Begitu tiba di departemen kardiologi, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Tao Cheng yang menelepon. Tuan Lin, kami sudah sampai, Anda di mana? Saya di departemen kardiologi Union Medical College. Ada yang harus saya tangani. Cari tempat untuk menunggu saya. Saya akan selesai sebentar lagi. Apakah Tuan Lin sakit? Saya bisa membantu Anda menghubungi dokter. Tidak, aku hanya berkunjung. Baiklah, silakan. Di tempat parkir, Tao Cheng menutup telepon dan berkata, dia bilang dia sedang mengunjungi departemen kardiologi. Dia ingin kita menunggu sebentar. Berkunjung, tanya Qiu Yuluo, bukankah dia seorang petani? Apa yang dia lakukan di sini? Itu hanya salah satu hobinya. Dia seorang wirausahawan. Aku dengar soal itu, tapi bisnisnya di industri internet dan semikonduktor. Enggak ada hubungannya sama rumah sakit, kan, kata Qiu Yuluo. Kenapa kita tidak pergi dan melihatnya, kata Tao Cheng, lagi pula kita tidak ada urusan. Lagi pula, pergi mencarinya akan lebih tulus daripada kita hanya menunggu di sini. Ide Tao Cheng saat ini adalah meninggalkan kesan sebaik mungkin pada Lin Yi. Kalau tidak, dengan sifat pemarahnya, dia mungkin tidak mau kembali bersama mereka. Ayo pergi, kata Qiu Yuluo. Ketua tim, jangan bermuka masam. Kalau begini terus, mustahil dia mau kembali bersama kita, kata Tao Cheng. Jika keadaan tidak membaik, Bos Liu pasti akan memarahimu. Aku tahu. Petik 1. Jadi, bukankah seharusnya kamu memasang wajah bahagia? Sudahlah. Ayo pergi. Setelah mengambil keputusan, mereka berdua keluar dari mobil dan menanyakan lokasi departemen kardiologi. Lalu, mereka berjalan mendekat. Proses berpikir mereka sangat sederhana, dan mereka tidak perlu mengganggu Lin Yi saat ini. Mereka hanya harus pergi ke sana dan menunggu dia menunjukkan ketulusan mereka. Namun, ketika mereka tiba di departemen kardiologi, keduanya melihat pemandangan yang mengejutkan. Itu karena mereka bertemu Lin Yi saat mereka keluar dari lift. Namun, dia tidak sendirian. Dari depan ke belakang, kiri ke kanan, banyak orang berkumpul. Yang termuda berusia 40-an, dan mereka semua mengenakan jas putih Union Medical College. Mereka berdiri di samping Lin Yi, mengobrol dan tertawa, semuanya memikirkan cara untuk lebih dekat dengannya. Selain itu, ada juga banyak perawat yang berdiri di kejauhan, mengambil foto Lin Yi dengan ponsel mereka. Ini karena Lin Yi tampan. Tao Cheng menyipitkan mata dan melihat. Ada apa? Yang paling parah di antara orang-orang ini adalah wakil kepala dokter. Kenapa mereka semua berkumpul di sekelilingnya? Aku juga bingung. Bukankah mereka bilang ini tur? Kenapa mereka terlihat seperti mengejar selebritas? Pada saat ini, Lin Yi juga melihat Tao Cheng dan Qiu Yuluo. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Tunggu aku sebentar. Aku masih ada urusan. Baiklah, baiklah, baiklah. Silakan saja. Kami tidak terburu-buru, kata Tao Cheng sopan. Direktur Lin, apa pendapat Anda tentang operasi penggantian aorta torakoabdominal ini? Tanya Liao Honggang, kepala ahli bedah jantung di Rumah Sakit Union Medical College. Sambil memegang berkas kasus yang tebal, Lin Yi meliriknya dan menjawab. Saran saya adalah melakukan prosedur 2 tahap. Pada tahap pertama, Anda harus melakukan prosedur bental dan mengganti seluruh lengkung aorta. Pada tahap kedua, Anda harus melanjutkan dengan mengganti bagian torakoabdominal aorta. Kondisi pasien ini unik karena memiliki beberapa arteri penting yang terhubung ke aorta dan perlu diganti. Ini termasuk arteri yang memasok sumsum tulang belakang, ginjal, usus, dan panggul. Sangat penting bahwa arteri yang memasok sumsum tulang belakang terhubung dengan benar dalam waktu 1 jam. Hal ini untuk mencegah kerusakan jangka panjang dan komplikasi yang dapat memengaruhi kemampuan pasien untuk menggerakkan kaki mereka. Jika Anda tidak dapat menjamin koneksi yang berhasil dalam waktu yang ditentukan, mungkin sebaiknya pertimbangkan kembali operasi karena dapat menyebabkan lebih banyak kesulitan di masa mendatang. Baiklah, kami akan mengingatnya, kata Liao Honggang, terima kasih telah berbagi pengalaman berharga Anda, Direktur Lin.
Tao Cheng dan Qiu Yuluo tercengang. Dia bahkan tahu tentang operasi kardiovaskular. Dia benar-benar sedang membimbing sekelompok orang penting. Apa sebenarnya yang dilakukannya? Oh ya, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Lin Yi membolak-balik catatan medis. Lihat gambar ini. Ada diseksi di arteri utama dan aneurisma. Selama operasi, jika terlepas, ada risiko tinggi menyebabkan stroke. Jadi, Anda perlu mempelajarinya lebih lanjut, berkolaborasi dengan berbagai departemen, dan bekerja sama untuk meminimalkan risiko yang terlibat. Tao Cheng dan Qiu Yuluo tercengang. Dia juga seorang tokoh besar di bidang medis. Bab 1013. Jika kau memanggilku ayah, ini semua akan berakhir. Operasi ini terlalu sulit. Kami hanya punya 30% keyakinan untuk berhasil. Liao Honggang menyelidik. Direktur Lin, bisakah Anda membantu operasi ini? Kau tidak bisa main-main dalam hal mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Aku akan membantumu menyusun rencana operasi setelah ini. Jika kau masih khawatir, aku akan kembali dan bertindak sebagai kepala ahli bedah. Bagaimana? Bagus sekali. Terima kasih, Direktur Lin. Tidak apa-apa. Setelah itu, Lin Yi mengembalikan berkas kasus operasi Liao Honggang. Kalau tidak ada urusan lain, saya pergi dulu. Saya masih ada urusan pribadi. Baiklah, baiklah, baiklah. Direktur Lin, silakan. Kalau ada waktu luang, datanglah ke Union Medical College kami untuk duduk dan membimbing kami. Kamu terlalu baik. Setelah bertukar basa-basi, Lin Yi pergi bersama Li Chuan dan yang lainnya. Tao Cheng dan Qiu Yuluo mengikuti di belakang dan berjalan keluar gedung departemen bersama. Namun, cara mereka memandang Lin Yi telah berubah. Pikiran mereka dipenuhi keraguan. Tunggu aku di sini. Aku akan mengurus beberapa urusan pribadi. Setelah itu, Lin Yi menatap Tao Cheng dan pergi ke sudut kosong. Mengapa kamu mencariku? Pertanyaan Lin Yi membuat mereka berdua sedikit gelisah. Adegan tadi membuat mereka benar-benar memikirkan kembali cara mereka memperlakukan pria di depan mereka. Ini tentang latihan percobaan. Ketua tim kami agak impulsif tadi, jadi kami datang untuk mencoba mengundangmu kembali. Lupakan saja. Aku takut aku juga akan terkena penyakit mental jika terus bergaul dengan orang seperti itu. Kamu memukul adikku dan masih berani mengatakan ini. Kamu jelas-jelas salah duluan, kata Qiu Yuluo. Aku memukul saudaramu. Lin Yi memelototi Qiu Yuluo. Aku memang menghajar banyak orang tadi malam. Apakah adikmu sedang dalam pemulihan di rumah sakit? Qiu Dongnan tidak mengalami cedera serius. Dia sudah diperbolehkan pulang. Jadi begitulah dia. Dia membela seseorang dan berusaha bersikap tenang. Akhirnya, dia diberi pelajaran. Tidakkah kau pikir kau sangat berani untuk memukul seseorang dari kompleks itu? Aku benci orang-orang sepertimu yang berjalan setiap hari dengan rasa superioritas, kata Lin Yi. Apa yang membuat orang-orang yang datang dari kompleks ini berpikir bahwa mereka lebih baik daripada yang lain? Tao Cheng, Qiu Yuluo. Apakah kalian orang-orang dari halaman lebih tampan atau lebih kaya dariku? Atau apakah mereka lebih jago bertarung daripada aku? Dari mana asal rasa superioritas kalian? Apakah kalian harus membuatku mengalahkan kalian untuk akhirnya mengerti? Anda, ketua tim, jangan gegabah. Kita masih punya urusan serius yang harus dibicarakan. Melihat Qiu Yuluo hendak marah, Tao Cheng melangkah maju dan menahannya. Kali ini dia datang mencarinya untuk ikut ujian, bukan untuk bertengkar. Lin Yi pemarah. Kalau dia benar-benar membuatnya marah, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bergabung. Setelah dihentikan oleh Tao Cheng, Qiu Yuluo dengan paksa mengendalikan emosinya. Dia memalingkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tuan Lin, Anda tahu situasinya. Kembalilah bersama kami, kata Tao Cheng sambil tersenyum. Saya tak sabar untuk menjadi rekan Anda. Menurutku kamu juga orang baik. Lin Yi menunjuk Qiu Yuluo. Tapi kurasa dia tidak stabil secara mental, jadi aku tidak bisa kembali bersamamu. Aku sudah datang mencarimu. Apa lagi yang kau inginkan? Apa kau ingin aku berlutut dan meminta maaf padamu? Berhasil. Berlututlah sekarang, kata Lin Yi, jika kau memanggilku ayah, semuanya akan berakhir. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Hei, ketua tim, tenanglah. Tao Cheng segera meraih Qiu Yuluo dan berkata, ini rumah sakit. Kita harus berhati-hati dalam bertindak dan menghindari gangguan. Butuh banyak upaya bagi Qiu Yuluo untuk menenangkan diri. Tao Cheng merasa bahwa keputusannya untuk ikut adalah keputusan yang bijaksana. Kalau mereka berdua ketemu sendirian, pasti mereka akan bertengkar. Tuan Lin, sebenarnya, apa yang terjadi di antara kalian berdua bukanlah masalah besar.
Ini semua hanya kesalahpahaman. Saya mohon maaf atas nama ketua tim kami. Kembalilah bersama kami. Ketua tim kami sangat menghargai Anda, kata Tao Cheng. Lagi pula, bergabung dengan Brigade Garda Pusat kami tidak akan menghalangi prioritas kalian yang lain. Ini juga akan membentuk payung tak terlihat yang akan melindungi kalian. Ini akan bermanfaat bagi kalian. Kenapa kamu minta maaf? Biarkan dia yang minta maaf. Tao Cheng memandang Qiu Yuluo, dan masalah ini sudah sangat jelas. Asalkan pemimpin tim meminta maaf, semuanya akan baik-baik saja. Ketua tim, kami memang salah sejak awal. Jika Anda meminta maaf, masalah ini akan selesai. Tao Cheng berbisik, bos masih menunggu kami untuk membawanya kembali. Ekspresi wajah Qiu Yuluo tampak bingung dan berfluktuasi. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Maaf, kamu bisu. Nggak bisa ngomong lebih keras. Kamu butuh aku obati. Saya minta maaf." Begitulah, kata Lin Yu. Kalian berdua bisa kembali dulu. Aku akan pergi sendiri nanti. Baiklah, baiklah, baiklah. Sudah beres. Silakan datang lagi nanti. Jangan khawatir, aku sudah berjanji padamu. Aku tidak akan membuat masalah lagi. Setelah itu, Lin Yi berbalik dan pergi. Mereka berdua juga meninggalkan rumah sakit. Apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu? Tanya Li Chuhan. Sudah selesai, ayo makan dulu, kata Lin Yi. Kalian yang traktir makan kemarin. Hari ini giliran kami, kata Cui Ying sopan. Tidak ada alasan bagimu untuk mentraktirku, kata Lin Yi, ayo makan sesuatu yang enak hari ini. Kemudian, Lin Yi menemukan toko barbeque berbintang 1 Michelin dan bersiap untuk mencobanya. Namun, sebelum makan, Lin Yi memberi makan babi itu agar tidak mati kelaparan di bagasi. Lagi pula, ia tidak ingin mengulang misi ini. Ya Tuhan, tempat ini tidak murah. Sesampainya di toko, Cui Ying mendesah. Aku pernah lihat toko ini di TikTok. Harganya puluhan ribu untuk hidangan apapun. Jangan pikirkan berapa biayanya. Yang terpenting adalah makan dengan baik. Cek, aku senang berteman dengan orang kaya sepertimu. Cao Nan tertawa dan berkata, baiklah, kita akan makan banyak hari ini. Kita tidak akan berbasa-basi. Makanlah sebanyak yang kamu mau. Lin Yi cukup murah hati. Ia membeli 4 kati daging sapi Kobe seharga 6 yuan per gram. Dagingnya saja harganya lebih dari 10.000 yuan. Cao Nan dan Cui Ying merasa iri. Chuhan, kau telah menemukan harta karun kali ini. Kau akan menjalani kehidupan sebagai seorang wanita simpanan muda di masa depan. Wajah Li Chuhan memerah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi malunya sudah menjelaskan semuanya. Sekitar 1 jam kemudian, makan malam selesai. Lin Yi bertanya, apa rencanamu untuk sore ini? Aku mau belanja. Bagaimana denganmu? Apa ada rencana nanti? Tanya Li Chuhan. Saya punya urusan pribadi yang harus diselesaikan. Sambil berbicara, Lin Yi menyerahkan kartu banknya. Kompleks perbelanjaan SKP lumayan. Coba lihat. Harga barang di SKP sangat tinggi, kamu benar-benar memanjakan Chuhan kami, kata Cui. Ying berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan menanggung semua pengeluaranmu hari ini juga. Serius. Kami nggak akan basa-basi lagi sama kamu. Apa uangnya cukup buat dibelanjakan di SKID? Cukup untuk membeli seluruh kompleks SKP. Bab 1014. Memprediksi hasil. Ya Tuhan, uangnya banyak sekali. Mata kedua wanita itu berbinar-binar. Pria ini tampan sekaligus kaya. Dia benar-benar mirip dengan para tokoh utama pria dalam novel. Tidak perlu. Aku juga punya uang di sini. Aku tidak butuh uangmu. Anggap saja ini bungaku untukmu. Lin Yi menyodorkan kartu itu ke tangan Li Chuhan. Tidak masalah untuk apa kau menghabiskannya. Setelah itu, Lin Yi melambaikan tangan kepada mereka bertiga dan masuk ke dalam mobil. Setelah itu, ia pergi ke markas Brigade Garda Pusat dan bersiap untuk berpartisipasi dalam persidangan. Lebih dari 1 jam kemudian, ketika Lin Yi tiba di Brigade Pengawal Pusat, waktu sudah lewat pukul 3 sore. Saat ini, tidak ada seorang pun di tempat latihan. Lin Yi menelepon Tao Cheng dan mengetahui bahwa ujian hari ini telah selesai. Namun, mereka tidak pergi dan menunggu Lin Yi. Latihanmu agak terlalu santai, iya. Kenapa berakhir begitu cepat? Lin Yi bertanya setelah melihat Tao Cheng. Brigade Garda Pusat memang sedikit lebih santai. Selain beberapa prosedur yang diperlukan, tidak ada aturan baku yang mengikatnya. Kalau begitu, bolehkah aku pergi dan kembali besok? Jangan. Kita sudah di sini, kata Tao Cheng. Uji coba hari ini untuk menguji refleksmu.
Aku akan membawamu ke aula dan mengerjakan tes sendirian. Dengan begini, kamu bisa mengejar yang lain. Tentu. Petik 1. Dari awal hingga akhir, Lin Yi memiliki kesan yang baik terhadap Tao Cheng, jadi dia tidak mengatakan apapun. Ia bergabung dengan Brigade Garda Pusat terutama untuk menyelidiki asal-usul sistem tersebut. Oleh karena itu, pekerjaan ini saling menguntungkan. Mereka membutuhkannya, dan dia membutuhkan mereka. Bisa dikatakan ini adalah hubungan simbiosis. Setelah ini, Tao Cheng membawa Lin Yi ke aula. Desain dan tata letak bagian dalamnya tampak seperti lapangan basket, tetapi tidak terlalu baru dan bahkan tampak agak ketinggalan zaman. Selain itu, di bagian pertama aula terdapat total 10 mesin yang tersebar di 4 arah. Lin Yi berjalan mendekat dan mengamatinya, lalu menyadari bahwa itu adalah mesin bola tenis. Lin Yi menunjuk mesin di depannya. Apakah kamu mengandalkan benda-benda ini untuk berlatih? Ya, tunggu aku di sini. Aku akan memeriksa mesinnya dan mengisinya dengan bola tenis. Setelah itu, kita bisa mulai tesnya. Oke. Setelah melihat mesin ini, Lin Yi mengerti cara kerja pengujian tersebut. Sepertinya dia harus menghindari bola tenis yang datang dari berbagai arah. Refleksnya akan dievaluasi berdasarkan skornya, yang cukup inovatif dalam hal metodologi. Lin Yi pun tak tinggal diam, ia pun menghampiri Tao Cheng untuk membantu menyiapkan barang-barangnya. Pada saat ini, pintu aula pelatihan didorong terbuka. Liu Hong, Cao Jiadu, Qiu Yu, Wang Bingyu, dan Ning Che masuk. Selain itu, ada lebih dari 10 orang yang mengikuti mereka. Mereka bukan dari Brigade Garda Pusat dan hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan di sini. Mereka bisa dianggap staf. Meski begitu, mereka masih perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan. Jika ada informasi tentang tempat ini yang bocor, mereka akan ditangani sebagai mata-mata. Akhirnya kami membawa anak ini kembali. Kalau tidak, Brigade Garda Pusat pasti akan menderita kerugian besar, kata Liu Hong dengan penuh emosi. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Fakta bahwa dia bisa membunuh buaya dengan tangan kosong hanya berarti dia sangat kuat. Namun, kali ini kami menguji kemampuannya secara keseluruhan. Jika skor keseluruhannya tidak tinggi, dia tetap akan tereliminasi, kata Qiu Yuluo. Kurasa kau berprasangka buruk padanya, kata Liu Hong. Kurasa dia tidak mungkin gagal. Pokoknya, izinkan saya katakan dulu bahwa saya sudah membawanya kembali. Jika hasilnya secara keseluruhan tidak bagus, jangan salahkan saya. Baiklah, baiklah, baiklah. Liu Hong tersenyum dan berkata, saya sudah bertahun-tahun menjadi anggota Brigade Garda Pusat, tapi saya belum pernah salah menilai seseorang sebelumnya. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil tes latihanmu saat itu, Cao? Jiadu bertanya. Saya mendapat nilai 760, kata Wang Bingyu. Terdapat 10 pemancar tenis, masing-masing memiliki kapasitas hingga 160 sinyal tenis. 10 diantaranya berjumlah 1.600. Wang Bingyu berhasil menghindari 760 tembakan selama tes latihan. Hasil ini sangat bagus. Dalam sesi latihan hari ini, pemain terbaik berhasil menghindari hanya 743. Saya mendapat 968, kata Ning Che. Saya mendapat 971, kata Qiu Yuluo. Qiu Yuluo dan Ning Che keduanya berasal dari pelataran, dan mereka sudah dekat sejak mereka masih muda. Oleh karena itu, mereka telah bersaing satu sama lain selama bertahun-tahun, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mau menyerah terhadap yang lain. Bahkan hasil keseluruhan pelatihan saat itu hampir identik. Kalau bukan karena masa menstruasiku dulu, hasilku pasti lebih baik darimu, kata Ning Che. Apa gunanya mengatakan semua ini? Kau masih belum sebaik aku. Baiklah, baiklah. Kalian sudah jadi ketua tim, berhenti bertengkar, kata Liu Hong. Ini metodologi uji coba yang benar-benar baru. Rasanya dimulai 5 tahun yang lalu. Siapa yang paling berhasil dalam uji coba ini? Masih ingat? Pemimpin tim 1, Wang Mian, mendapat skor 1386, kata Ning Che. Orang itu benar-benar abnormal. Dia mendapatkan hasil yang sangat mengerikan dalam uji coba itu. Liu Hong tertawa. Ini pertama kalinya aku melihatmu menyerah. Itu hanya karena orang yang kita bicarakan. Wang Mian itu orang gila. Dia menjadi ketua tim setelah setahun di Brigade Garda Pusat. Saya sudah menjadi bagian dari tim selama 3 tahun. Saya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Ketika Wang Mian disebut, tidak ada yang berkomentar. Karena dia memang orang sakit. Hasil latihannya 3 tahun lalu merupakan level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi, Wang Mian tidak hanya meraih juara pertama dalam tes ini, tetapi hasilnya di pertandingan lainnya juga jauh di atas kandidat juara kedua.
Di mata mereka, menyebutnya orang sakit saja tidak cukup untuk menggambarkan orang ini. Lalu menurutmu berapa hasil yang akan didapat Lin Yi? Di bawah 760, kata Wang Bingyu. Anda tidak akan sanggup melihatnya mengalahkan Anda, kata Liu Hong sambil tersenyum. Apa aku terlihat picik? 760 saja sudah lumayan, kata Wang Bingyu. Saya lebih optimis dengan Zhang Hui, dia mendapat 743, saya tidak berpikir dia akan. Pertandingan Zhang Hui dalam aspek ini. Petik 2. Apa pendapatmu? Liu Hong memandang Qiu Yuluo dan Ning Che. 800, dia tidak bisa lebih tinggi lagi. Qiu Yuluo tidak menyukai Lin Yi, tetapi dia harus mengakui bahwa dia kuat. Namun, dia berbeda darinya. Dia sama sekali tidak ortodoks. Lin Yi berbeda dengan dirinya sendiri, yang memiliki seorang profesional di rumah untuk membimbingnya. Kalau tidak, ia tidak akan bisa mencapai nilai 971. Saya juga berpikir 800 bola adalah batasnya, kata Ning Che. Dia telah berada di Brigade Garda Pusat selama 3 tahun dan telah melihat banyak peserta pelatihan percobaan. Dia bisa membayangkan betapa hebatnya orang-orang ini. Dalam 3 tahun terakhir, ia telah menguji sekitar 200 orang. Hanya ada 2 orang yang hasilnya melebihi 800, dan itu pun, skornya di bawah 820. Oleh karena itu, 800 bisa dianggap sebagai batas atas. Tidak banyak orang yang mampu mencapai ambang batas ini. Jika pria bernama Lin Yi ini bisa mencapai hasil ini, itu sudah cukup membuktikan keunggulannya. Cao tua, apa pendapatmu? Tanya Liu Hong. Saya pikir 830, saya punya harapan tinggi padanya. Kalau begitu, kita punya ide yang sama. Estimasi saya antara 830 dan 850. Semoga dia tidak mengecewakan saya. Bab 1015. Menulis sejarah. Bos, kamu tidak bisa memandangnya seperti orang normal. Dia mungkin bahkan tidak mencapai 500 poin. Wang Bingyu tidak memiliki permusuhan apapun terhadap Lin Yi. Hanya saja dia merasa Lin Yi orang yang aneh. Dia tidak menjalankan bisnis besar, malah beternak babi. Lagi pula, dia tidak melakukannya demi menghasilkan uang. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Sekitar 10 menit kemudian, semua peralatan sudah siap. Staf terkait berdiri di belakang mesin, dan Lin Yi berdiri di tengah lapangan, siap untuk memulai kapan saja. Tao Cheng berdiri di tepi lapangan dan bertemu dengan Liu Hong dan yang lainnya. Kemudian, ia memandang staf lain yang hadir dan berkata, "Apakah kalian siap?" "Siap," jawab petugas itu. "Lin Yi, bagaimana denganmu?" Tao Cheng berdeham. 1 menit, 1 bola setiap 4 detik. Setiap 30 detik, frekuensi interval akan berkurang 1 detik. Mulai sekarang. Tao Cheng memberi perintah, dan ke-10 mesin bola tenis mulai beroperasi satu demi satu. Meskipun Lin Yi punya cukup waktu untuk bereaksi terhadap bola setiap 4 detik, total ada 10 mesin yang menembak di pinggir lapangan. Mesin-mesin ini menyajikan bola pada saat yang sama, dan juga menembak dengan kecepatan yang mengerikan. Bok, 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 bok. Bola tenis hijau ditembakkan keluar dari mesin dari berbagai sudut saat Lin Yi bergerak bersamaan. Bertentangan dengan harapan semua orang, gerakan Lin Yi tidak terlalu dibesar-besarkan. Ia menghindar di udara dan di tanah. Setiap bola seakan melewati tubuhnya dan memantul. Walau hampir semuanya mengenainya, dia tetap berhasil menghindarinya dengan sempurna. Kelihatannya baik-baik saja. Seharusnya dia tidak perlu banyak usaha untuk menyelesaikan menit ini, kata Tao Cheng. 1 bola setiap 4 detik. Kalau dia kena di tahap ini, dia bahkan gak perlu repot-repot datang ke sini untuk sidang. Tao Cheng mengerutkan bibir dan tidak berkata apa-apa. Kebencian di hati pemimpin timnya belum mereda. Tak lama kemudian, semenit berlalu. Mesin itu meningkatkan frekuensi servis, kini menembakkan bola setiap 3 detik. Lin Yi juga merasakan perubahan frekuensi servis pada saat pertama. Akan tetapi, hal itu tidak banyak memengaruhinya. Kemampuan pemrosesan visualnya telah ditingkatkan pesat oleh sistem tersebut. Oleh karena itu, frekuensi ini tidak menimbulkan kesulitan baginya. Tak lama kemudian, 30 detik berlalu, dan frekuensi servis menjadi 1 bola setiap 2 detik. Namun, Lin Yi belum benar-benar menguji dirinya sendiri. Rasanya tidak terlalu sulit. Karena pengaturan mesin itu sendiri, frekuensi terendah adalah 1,5 detik. Pada titik ini, setelah 30 detik, sebuah bola akan dilepaskan setiap 1,5 detik dan akan mempertahankan kecepatan ini hingga akhir. Kebanyakan orang yang datang untuk diuji dapat bertahan hingga frekuensi ini.
Kesulitan sesungguhnya bagi mereka adalah mempertahankan mobilitas yang efektif untuk waktu yang lama sangatlah sulit. Setelah jangka waktu tertentu, mereka akan gagal dalam penilaian ini. Bukan karena kemampuan mereka kurang, melainkan karena stamina mereka akan terkuras. Jika mereka tidak mampu menopang tubuh mereka, mereka akan tereliminasi oleh bola tenis. Ketika Lin Yi merasakan frekuensi berubah lagi, dan senyum muncul di bibirnya. Kecepatan ini masih bisa diterima. Tantangannya lebih besar dari sebelumnya, dan lebih menarik untuk dicoba. Anak ini lumayan. Dia sudah bertahan sekitar 400 kali, tapi gerakannya tidak banyak berubah. Dia memang lumayan, kata Liu Hong puas. Bos, tenanglah. Frekuensi 1,5 detik baru saja dimulai. Banyak orang masih bisa melakukan ini. Yang penting adalah apakah dia bisa mempertahankannya, kata Qiu Yuluo. Kalian anak muda saja tidak yakin. Menurutku dia tidak buruk. Jelas tidak akan jadi masalah baginya untuk melampaui 800. Tak lama kemudian, setengah menit berlalu. 10 server mengirimkan total 200 bola, dan skor Lin Yi mencapai 630. Namun, jangkauan gerakannya tetap sama seperti sebelumnya. Melihat hal itu, ekspresi orang lain menjadi serius. Di masa lalu, hasil ini dapat dianggap di atas rata-rata. Bahkan jika Lin Yi terkena sekarang, dia tetap akan mendapat hasil bagus. Namun, alasan mengapa semua orang tampak begitu serius adalah karena Lin Yi tidak menunjukkan kelelahan sampai sekarang. Kondisi mentalnya sangat baik, tidak seperti orang-orang lain yang telah diuji sebelumnya. Sangat sulit bagi para kandidat sebelumnya untuk bertahan hingga saat ini. Tes Lin Yi masih berlangsung. Tak lama kemudian, skornya mencapai 700. Sama seperti di awal, dia tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa tidak nyaman. Ujian dilanjutkan. 750. 800. Ketika hasil Lin Yi menembus angka 800, semua orang merasa itu tidak dapat dipercaya. Bagi peserta pelatihan biasa, 800 poin jelas merupakan target yang mustahil, tetapi ia berhasil mencapainya dengan mudah. 850. 900. Melihat hasil Lin Yi menembus angka 900 poin, bahkan mata Liu Hong terbelalak tak percaya. Sungguh langka bagi seseorang seperti dia, yang berasal dari latar belakang tidak ortodoks, untuk memiliki keterampilan seperti itu. 950. 1000. Bagaimana ini mungkin? Melihat hasil Lin Yi menembus 1000, Qiu Yuluo berseru. Ini sudah melampaui hasil tesnya. Terlebih lagi, pihak lain adalah Lin Yi, dan dia tidak percaya atau menerima hasil seperti itu. Sudah kuduga. Dia memang berbakat. Sekarang kau harus percaya padaku. Jangan cemas. Lihat, kondisinya masih baik. Dia pasti bisa bertahan. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Yi lagi. 1100. 1200. Ketika skor mencapai 1200, semua orang terkesiap. Hasil pengujian tersebut telah mencapai titik tertinggi kedua dalam sejarah. Selain Wang Yan, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Namun tak lama kemudian, pandangan dunia mereka hancur lagi. Karena hasil Lin Yi sudah mencapai 1400. Dia telah melampaui Wang Yan. Tao Cheng berkata dengan gembira, pertama dalam sejarah. Hasil ini cukup mengejutkan mereka semua. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Wang Yan sudah mempertahankan posisinya selama 3 tahun, tapi orang ini malah merusaknya. Aku penasaran seperti apa ekspresinya nanti kalau tahu ini, kata Wang Bingyu. Dia mungkin akan terkejut. Orang sombong seperti dia pasti tidak akan percaya, kata Tao Cheng sambil tersenyum. Itu sudah pasti, tapi lihat kondisinya. Dia hanya sedikit kehabisan napas, dan gerakannya tidak banyak berubah. Seharusnya dia masih bisa bertahan, kata Cao Jiadu. Kemudian, mata semua orang tertuju pada Lin Yi, penuh dengan antisipasi. 1450. 1500. Tahun 1550. Melihat skor 1550, tidak seorang pun tahu harus berkata apa. Bahkan beberapa anggota tim resmi mungkin tidak dapat mencapai level ini, apalagi orang-orang yang datang untuk diuji. Di mana anak ini berlatih? Apakah sungguh tidak ada seorang pun yang secara khusus membimbingnya? Dor. 10 detik kemudian, bola terakhir ditembakkan. Hasil akhir Lin Yi sudah keluar. 1600. Bab 1016. Keluar Gakin. 1600 bola ditembakkan. Beberapa detik berlalu. Ekspresi semua orang masih menunjukkan ketidakpercayaan, seolah tak bisa pulih. Dia benar-benar lulus. Hasil tersebut membuat semua orang sangat terkejut. Prestasi ini akan meninggalkan jejak yang mendalam pada seluruh sejarah pelatihan Brigade Garda Pusat. Hanya itu, Lin Yi berdiri diam.
Akan ada lagi nanti, tidak perlu. Sudah selesai, Tao Cheng tergagap. Hasil Anda dianggap lumayan. Aku lulus begitu saja. Kau ribut soal latihan uji coba hanya agar aku bisa melakukan tugas sesederhana itu. Bukankah semua omong kosong itu agak berlebihan? Tao Cheng tidak tahu harus berkata apa. Ada berapa banyak orang mesum sepertimu? Kalau tidak ada yang lain, aku pulang dulu. Tahap selanjutnya akan dimulai lagi jam 9 besok, kan, kata Lin Yi. Ya. Masih jam 9. Sampai besok. Setelah berpamitan, Lin Yi berbalik dan pergi. Ia mengabaikan Qiu Yuluo dan berjalan keluar dari aula pelatihan. Kalian semua salah menilai dia kali ini. Kalian seharusnya percaya bahwa Lin Yi bukan orang biasa sekarang, kan? Bahkan Wang Mian pun tidak sebaik dia. Liu Tua, kau telah menemukan harta karun kali ini. Jika anak ini berlatih dengan baik, masa depannya pasti akan cerah. Aku juga berpikir begitu. Liu Hong terkekeh dan berkata, aku tidak sabar. Masih ada beberapa hari lagi. Bos, jangan merayakan terlalu cepat, kata Qiu Yuluo. Dia memang sangat kuat, tapi aku merasa pola pikir orang ini berbeda dengan kita. Dia tampak bukan orang normal, keluh Wang Bingyu. Kau benar sekali. Orang normal mana yang mau datang ke Brigade Garda Pusat kita, haha. Pada saat yang sama, Lin Yi keluar pintu dan menemukan Rolls-Royce culinan terparkir di luar. Seorang pemuda berpakaian kasual bersandar di sisi mobil, rambutnya ditata rapi. Ia sedang bermain ponsel sambil menghisap rokok. Secara naluriah, keduanya saling memandang selama sekitar 2 detik. Kemudian, pria itu membuang abu rokoknya dan Lin Yi mengalihkan pandangannya. Lin Yi kembali ke mobilnya dan meninggalkan pangkalan pelatihan. Tanpa sadar, pemuda itu menoleh ke belakang. Ekspresinya agak tidak wajar, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, Qiu Yuluo berjalan keluar. Pemuda itu menginjak puntung rokok dan menghampiri Qiu Yuluo. Namun, Qiu Yuluo berjalan ke arah lain tanpa ekspresi dan mengabaikannya. Nama pemuda itu adalah Qin Yanling, dan dia adalah pacar Qiu Yuluo. Qin Yanling dulunya adalah anggota Brigade Garda Pusat dan termasuk dalam tim utama. Namun, ia terluka dalam operasi sebelumnya dan pensiun dari Brigade Garda Pusat. Jika tidak, mustahil baginya untuk masuk dan meninggalkan tempat ini dengan bebas. Yuluo, kamu mau kemana? Tanya Yanling sambil mengejarnya. Aku mau makan malam dengan teman. Kamu pulang dulu ya. Bukankah aku sudah menjelaskan apa yang terjadi kemarin padamu? Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di rumah, makanya aku tidak pergi menemuimu. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Aku sungguh tidak berbohong padamu. Ada yang bilang mereka melihat bibiku. Masalah ini sangat penting bagi keluarga, jadi mereka tidak mengizinkanku pergi. Kalau tidak, kenapa aku harus meninggalkanmu setelah kau akhirnya kembali? Mendengar ini, Qiu Yuluo berhenti. Apakah orang itu bernama Qin Yingyue? Ya, itu dia. Sepertinya dia tiba-tiba muncul kembali di Yanjing setelah sekian lama, kata Yanling Qin. Jika bukan karena ini, aku tidak akan membiarkanmu menunggu. Qiu Yuluo mengangguk. Tapi aku benar-benar akan bertemu orang lain untuk makan malam. Ayo temui aku besok. Dengan itu, Qiu Yuluo masuk ke mobilnya dan mengabaikan Qin Yanling. Yang terakhir menggelengkan kepalanya dan tanpa daya kembali ke mobilnya sebelum pergi dengan kesal. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi menelepon Ji Qingyan dan mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Lin Yi bersiap mencari Li Chuhan. Namun, pada saat ini, Liang Ruoxu menelepon. Apakah kamu ada acara malam ini? Apa yang kamu minta? Apa kamu akan mengajakku keluar? Aku tidak akan meneleponmu jika aku tidak ingin bertemu. Jangan main-main. Aku di Yanjing sementara kamu di Zonghai. Bagaimana kita bisa bertemu kalau jarak kita lebih dari 1000 km? Kamu mau teleportasi? Kapan kamu akan tutup mulut? Liang Ruoxu mengeluh, aku kembali ke Yanjing tadi malam. Ibuku bilang dia ingin makan denganmu. Kalau calon ibu mertuaku mengajakku kencan, itu jelas bukan masalah. Kalian yang tentukan tempatnya. Restoran New Glory. Nanti saya kirim alamatnya. Ikuti saja petunjuk navigasi dan berkendaralah ke sana. Oke. Tidak lama setelah dia menutup telepon, Liang Ruoxu mengiriminya alamat. Lin Yi memutar balik mobilnya dan melaju menuju restoran. Jika Liang Ruoxu memintanya untuk pergi keluar berdua dengannya, Lin Yi mungkin tidak akan pergi. Dia biasanya tidak menghabiskan banyak waktu dengan Li Chuhan, jadi dia akan memilih Li Chuhan dalam situasi seperti itu. Namun, Shen Sui juga akan ikut makan, jadi dia tidak punya alasan untuk menolak. Pada akhirnya, Lin Yi menelepon Li Chuhan dan menceritakan padanya tentang situasi tersebut. Li Chuhan tidak mengatakan apa-apa.
Ia hanya mengingatkan Lin Yi untuk minum sesedikit mungkin dan tidak mengemudi dalam keadaan mabuk. Lin Yi selalu bersikap lembut dan tidak menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Sekitar 40 menit kemudian, Lin Yi berkendara ke restoran New Glory. Restoran New Glory adalah restoran yang berspesialisasi dalam masakan Jaewon. Restoran ini pernah meraih penghargaan bintang 1 Michelin dan dikenal karena menyajikan hidangan autentik dan lezat. Biaya rata-rata per orang sekitar 900 yuan, yang membuatnya mendapatkan reputasi yang kuat di Yanjing, menjadi tempat populer di kalangan pecinta kuliner. Saat Lin Yi masuk, dia kebetulan melihat Liang Ruoxu melambai padanya, jadi dia berjalan mendekat. Bibi Sen. Lin Yi menyapanya sambil tersenyum, lalu duduk dan menatap Liang Ruoxu. Apa kabar? Kenapa kamu kembali ke Yanjing? Apa kamu tidak sibuk di Zonghai? Kamu masih berani nanya begini? Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan balik. Apa hubungannya ini denganku? Setelah kejadian tadi malam, kamu jadi terkenal di Yanjing. Kalau ibuku tidak membelamu, kamu mungkin sudah ditangkap. Apakah orang-orang itu benar-benar mengeluh kepada orang tua mereka? Mereka semua mengalami patah tulang atau gegar otak. Mereka jelas tidak ingin mengeluh, tapi keluarga tahu tentang ini dan tidak bermaksud membiarkanmu lolos begitu saja. Cek, cek, cek. Lin Yi mengusap dagunya. Saya tahu orang-orang itu tidak akan bermain adil. Tebakan saya benar. Shen Sui menatap Lin Yi sambil tersenyum. Aku cukup penasaran. Apa alasanmu menyerang mereka? Seharusnya kau tahu konsekuensinya. Kalau kau tidak sepenuhnya yakin, kau tidak akan melakukan ini. Lin Yi terkekeh. Tidak sehebat yang kau kira. Aku memang agak terbawa suasana saat itu. Lagi pula, Zhao Mo dan yang lainnya terus bersikap keras padaku. Aku kesal saat melihat mereka, jadi aku menyerang mereka. Shen Sui mengamati Lin Yi sambil tersenyum tipis. Kenapa kau begitu tertutup padaku? Bab 1017. Tunggu sampai dia memberi makan babi. Aku tidak menyembunyikan apapun. Ada beberapa hal yang belum diputuskan, jadi aku belum akan membagikannya. Lin Yi tersenyum. Ketika rencana proyek diputuskan, saya pasti akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Shen Sui terlalu pintar baginya untuk menyembunyikan banyak hal darinya. Lin Yi senang bermusuhan dengan orang-orang seperti itu. Ia merasa bahwa bermusuhan adalah cara hidup yang paling menyenangkan. Namun, dengan hubungan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi musuh. Lebih tepat bagi mereka untuk menjadi kawan yang berjuang berdampingan. Beraninya kau mendekati mereka sebelum tanggalnya ditentukan. Seberapa besar kartu yang kau sembunyikan? Apa kau yakin para petinggi bisa melindungimu, kira-kira begitu? Pokoknya, ini tidak akan jadi masalah, kata Lin Yi. Tapi orang-orang ini masih belum datang mencariku. Ini sungguh aneh. Agak di luar dugaanku. Pada akhirnya, mereka semua adalah tokoh terhormat. Mereka juga tahu bahwa mereka bersikap tidak masuk akal, jadi mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, kata Liang Ruoxu. Mereka adalah sekelompok anjing yang tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Jelas mustahil bagi mereka untuk bersikap masuk akal, kata Lin Yi sambil tersenyum pada Shen Sui. Bibi Sen, kurasa Bibi yang membantu. Kalau bukan karena Bibi, Yanjing tidak akan begitu damai sekarang. Mereka pasti sudah menyerangku sejak lama. Liang Ruoxu mengerutkan bibirnya dan berpikir dalam hati. Tapi ibuku memang membantu, meskipun tidak terlalu berarti. Orang yang benar-benar membantumu ada tepat di belakangmu. Shen Sui tersenyum dan tidak melanjutkan topik ini. Ingatkan kamu bahwa sebelum tahun baru, ada pertemuan puncak semikonduktor yang akan diadakan. Kurasa 3 hari lagi. Aku akan meneleponmu nanti, lalu kamu bisa ikut berkunjung. Oke. Terima kasih, Bibi Sen. Dalam situasi Anda saat ini, saya rasa seharusnya tidak ada masalah dengan ujian Brigade Garda Pusat, tetapi Anda masih punya urusan di Zonghai. Bagaimana Anda bisa mengurus dua hal ini? Shen Sui dan Liang Ruoxu hanya mengetahui beberapa informasi dangkal tentang Brigade Pengawal Pusat. Mereka tidak tahu rinciannya. Lagi pula, dengan pengaruh Liang Xianghe di Huaxia, dia pasti tahu sedikit. Saya tidak terlalu memikirkan perusahaan itu, kata Lin Yi terus terang. Aku juga tidak pernah berpikir untuk menjadi orang terkaya di Huaxia. Selama aku punya cukup uang untuk dibelanjakan, aku akan baik-baik saja. Di sisi lain, aku cukup tertarik dengan Brigade Garda Pusat. Bagaimana dengan orang tuamu? Apa kamu punya rencana tentang ini? Tanya Shen Sui. Kamu pernah bertanya padaku tentang ini sebelumnya. Saya belum benar-benar memikirkannya. Liang Ruoxu mengangkat kepalanya pelan-pelan dan melihat Qin Yingyue duduk di belakang Lin Yi. Tubuhnya sedikit gemetar. Mendengar Lin Yi mengatakan ini, dia seharusnya sedih. Apakah kamu membenci mereka? Tanya Shen Sui.
Bagaimana mungkin? Aku orang yang sangat bahagia, kata Lin Yi, aku pernah mendengar orang tuaku menceritakannya kepadaku waktu aku masih kecil. Mereka pasti punya kesulitan mereka sendiri. Jadi kamu tidak membenci mereka, kan? Liang Ruoxu bertanya. Tentu saja tidak, kata Lin Yi. Fakta bahwa mereka membawaku ke dunia ini adalah sesuatu yang seharusnya kusyukuri. Hanya saja, mereka tidak memenuhi tugas membesarkanku dengan baik. Jadi, tidak ada yang perlu kubenci. Tapi kamu tidak berpikir untuk mencarinya. Sudah lebih dari 20 tahun. Tidak mudah menemukan mereka. Lagi pula, mereka pasti sudah punya kehidupan sendiri. Mereka bahkan mungkin akan melahirkan adik laki-laki atau perempuan untukku. Jika aku benar-benar mencari mereka, mungkin akan ada masalah. Lin Yi tertawa. Namun, aku masih berharap mereka sehat dan hidup bahagia di tempat yang jauh. Baguslah kau berpikir seperti itu. Shen Sui mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di piring Lin Yi untuk menyembunyikan emosinya. Coba ini. Lumayan. Terima kasih, Bibi Shen. Setelah makan selama hampir 1 jam, mereka mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan restoran. Namun, Shen Sui dan Liang Ruoxu tidak pergi. Mereka berdiri di pintu masuk restoran dan menyaksikan Lin Yi pergi. Beberapa menit kemudian, Qin Yingyue keluar dari dalam. Tidak ada perubahan dalam emosinya. Konon, seorang anak laki-laki mirip ibunya. Pepatah itu benar sekali. Dia punya kelembutan yang sama sepertimu. Serius, umurku sudah 50-an. Apa gunanya bersikap lembut? Lalu kenapa kamu tersipu? Liang Ruoxu merasa cukup menarik menyaksikan mereka berdua bertengkar satu sama lain, mengingat usia mereka jika di total sudah lebih dari 100 tahun. Setelah meninggalkan restoran, Lin Yi langsung kembali ke hotel karena Li Chuhan sudah kembali. Namun, dia tidak membeli banyak barang. Dia hanya membeli 3 barang, salah satunya adalah jaket untuk Lin Yi. Jarang sekali mereka berdua tidur nyenyak di malam hari tanpa melakukan apapun. Penerbangan Li Chuhan pukul 10 pagi. Karena mereka berdua sibuk, Lin Yi tidak mengantarnya dan malah pergi ke markas pelatihan Brigade Pengawal Pusat. Lin Yi datang lebih awal, tiba 20 menit lebih awal. Namun, ketika Lin Yi tiba, dia menyadari bahwa peserta lain yang datang untuk diuji telah tiba. Meskipun dia datang 20 menit lebih awal, dia tetap orang terakhir yang tiba. Lihat, anak itu ada di sini lagi. Orang yang berbicara itu bernama Guo Qingkun. Ia tidak tinggi, dan wajahnya agak gelap. Ia setengah berjongkok di tanah dengan ekspresi jenaka. Bukankah dia diusir oleh ketua tim Qiu? Kenapa dia ada di sini lagi hari ini? Orang yang berbicara itu bernama Zhang Hui. Ia berhasil menghindari 743 bola tenis dalam latihan uji coba kemarin. Ia adalah orang dengan hasil terbaik di antara kelompok peserta ini. Tentu saja, ia menjadi pusat perhatian. Setelah mengetahui betapa istimewanya Brigade Garda Pusat, dia kembali tanpa malu-malu. Pengecut banget, sahut yang lain. Kalau aku pasti nggak akan punya muka untuk kembali. Aku bakal jadi bahan tertawaan. Tidak ada gunanya dia kembali. Brigade Garda Pusat itu tempat yang sangat ketat. Semua orang akan berjuang untuk masuk. Orang seperti dia yang tidak mematuhi perintah atasannya, tidak terorganisir, dan tidak disiplin, pasti tidak akan diterima. Nanti kalau para pemimpin datang, mereka akan mengusirnya. Aku juga berpikir begitu. Brigade Garda Pusat bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Sial, lihat, apa yang dia lakukan. Apa dia memberi makan babi? Melihat Lin Yi mengeluarkan babi itu dari bagasi, semua orang terkejut. Apa-apaan? Dia benar-benar datang ke sini untuk memberi makan babi. Dari mana orang aneh ini datang? Pada saat yang sama, Liu Hong, Cao Jiadu, Qiu Yuluo, Ning Che, dan yang lainnya berjalan keluar gedung. Awalnya mereka ingin mengumpulkan orang-orang, tetapi tiba-tiba melihat Lin Yi sedang asyik memberi makan babinya di sisi lain halaman, pandangan dunia mereka langsung hancur. Anak Lin Yi ini benar-benar aneh, kata Liu Hong dengan canggung. Lihat, apa yang kukatakan. Aku merasa otaknya sangat berbeda, kata Wang Bingyu. Sayang banget penampilannya. Dia juga ganteng banget. Kalau begitu, kita kumpul-kumpul saja nanti, setelah dia selesai memberi makan babi, kata Liu Hong. Qiu Yuluo. Bab 1018. Bisakah dia memecahkan rekor Wang Mian? Itulah yang ada dalam pikirannya, tetapi ketika orang lain yang hadir melihat pemimpin Brigade Garda Pusat, mereka berinisiatif berdiri dalam 3 baris agar dapat meninggalkan kesan baik pada sang bos. Hanya Lin Yi yang bertindak berbeda. Ia berbalik dan melihat bahwa belum waktunya berkumpul, jadi ia melanjutkan memberi makan babi itu dengan botol susu.
Dalam pikiran Lin Yi, dia masih bisa memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Brigade Pengawal Pusat, tetapi dia harus memberi makan babi itu apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, mereka yang sudah berdiri dalam antrian dan menunggu ujian mengalihkan pandangan mereka ke Lin Yi. Semuanya mengungkapkan ekspresi ejekan dengan derajat yang berbeda-beda. Apa yang dilakukan orang bodoh ini? Meskipun belum waktunya berkumpul, para pemimpin sudah ada di sini. Mengapa dia masih memberi makan babi? Apakah orang desa ini belum pernah masuk organisasi sebelumnya? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Lihat, ketua tim Qiu terlihat tidak sehat. Dia terus-terusan menatap anak itu, kata Guo Qingkun. Ada keributan di antara mereka kemarin. Sekarang dia kembali tanpa izin, ketua tim Qiu pasti tidak akan mau menerimanya, kata Zhang Hui. Dia mungkin akan mengusirnya. Mustahil dia bisa tinggal. Kita abaikan saja dia. Semua orang punya pikiran yang sama. Dia telah memarahi ketua tim Brigade Garda Pusat di depan umum. Bagaimana mungkin tempat suci seperti itu membiarkannya berlama-lama? 10 menit kemudian, Lin Yi selesai memberi makan babi dan berdiri di barisan belakang. Tao Cheng berdiri dan berdeham. Sesuai dengan yang saya katakan kemarin, tes hari ini adalah tes kekuatan. Kita akan mengambil nilai dari ketiga latihan tersebut, lalu menggabungkannya dengan faktor lain untuk menghasilkan skor komprehensif yang akan menjadi hasil akhir Anda. Di antaranya adalah 3 latihan squat, deadlift, dan bench press. Standar berat untuk pria adalah 200 kg untuk squat, 150 kg untuk deadlift, dan 140 kg untuk bench press. Untuk wanita, standarnya adalah 270 kg untuk squat, 130 kg untuk deadlift, dan 120 kg untuk bench press. Skor spesifik akan ditentukan berdasarkan jumlah repetisi yang diselesaikan. Namun, skor akhir juga akan mempertimbangkan berat badan Anda untuk memberikan perkiraan yang komprehensif. Penting untuk dipahami bahwa mencapai jumlah repetisi tertinggi tidak menjamin Anda meraih juara pertama. Anda perlu memahami konsep ini. Mendengar penjelasan ini, Lin Yi mengangguk. Tidak ada trik dalam tes Brigade Garda Pusat. Semuanya sangat sederhana. Selain itu, metode pelatihannya sangat komprehensif dan tidak memberikan ruang untuk kecurangan. Sekian untuk ujian hari ini. Mengerti? Dimengerti, jawab semua orang serempak. Meski begitu, ekspresi mereka kurang bagus. Angka-angka yang diberikan Tao Cheng telah mencapai tingkat binaraga profesional. Bahkan mereka yang mengkhususkan diri dalam pelatihan di pusat kebugaran mungkin tidak dapat melakukan ini. Meskipun orang-orang yang hadir percaya diri dengan kemampuan mereka, mereka tidak menyangka bahwa mereka bisa sejauh ini. Ujian untuk segmen ini jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Namun, yang membuat semua orang penasaran adalah anak yang sebelumnya sibuk memberi makan babi itu tampaknya belum tereliminasi. Karena semuanya sudah siap, ayo kita pergi ke aula pelatihan. Di bawah bimbingan staf, rombongan tiba di ruang pelatihan tempat tes sebelumnya dilakukan. Selama periode ini, Tao Cheng menyerahkan kepada Lin Yi sebuah pelat dada berisi foto, nama, dan angka 36. Ini plat nomormu. Aku yang terakhir. Tao Cheng tersenyum. Kamu yang terakhir selesai kemarin. Yang lain sudah dapat nomornya. Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak ada urusan. Tao Cheng mengangguk. Kalau bosan, main game atau jalan-jalan saja. Sudahlah, kamu nggak perlu khawatir sama aku. Lakukan saja sesukamu. Pengujian untuk Brigade Garda Pusat sangat praktis. Total ada 3 set peralatan pelatihan, dan ketiga peserta dapat diuji secara bersamaan. Ini menghemat banyak waktu. Su Zhao, Gao Ran, dan Miao Tianhe, bersiaplah untuk masuk. Setelah mendengar perintah itu, mereka bertiga keluar dari barisan dan melakukan pemanasan sederhana sebelum mengenakan perlengkapan mereka. Lin Yi pun tak tinggal diam. Ia berdiri di samping dan mengamati pemandangan itu. Ia menyadari bahwa orang-orang ini tidak seganas yang dibayangkannya. Sepanjang proses, mereka menunjukkan ekspresi tegang, sama sekali tidak menunjukkan rasa tenang, seolah-olah mereka mengerahkan seluruh energi mereka. Sekitar 20 menit kemudian, mereka bertiga menyelesaikan tes satu demi satu. Pada saat yang sama, hasil akhirnya pun keluar. Zhao Su squat 8 kali, deadlift 6 kali, dan bench press 9 kali. Gao Ran squat 10 kali, deadlift 4 kali, dan bench press 7 kali. Miao Tianhe squat 7 kali, deadlift 6 kali, dan bench press 5 kali. Melihat hasil mereka, Lin Yi memahami standar mereka. Berdasarkan standar kelompok orang ini, memiliki skor rata-rata 10 akan dianggap sangat baik. Sementara itu, Lin Yi tidak peduli dengan orang-orang yang mengejar mereka. Ia hanya kembali ke mobil dan mengobrol dengan Ji Qingyan. Orang ini tidak pernah menganggap serius Brigade Pertahanan Pusat kita, kata Qiu Yuluo.
Semua orang yang cakap seperti ini. Ketua tim, tenanglah, kata Tao Cheng. Sekitar 2 jam kemudian, ke-11 kelompok pertama semuanya telah diuji. Dari jumlah tersebut, 14 skuad merupakan rekor. Rekor deadlift adalah 18. Rekor bench press adalah 16. Di antara mereka, orang dengan kinerja terbaik adalah Zhang Hui. Dialah yang memecahkan rekor squat dan deadlift. Meskipun ia tidak dapat memecahkan rekor bench press, ia telah mencapai 15 repetisi yang mengerikan. Setelah memperhitungkan berat badannya, hasil keseluruhannya akan menempatkannya di tempat pertama. Saudara Hui, kau terlalu abnormal, kata Guo Qingkun, satu lagi saja dan kau akan memecahkan rekor. Jangan bahas itu. Waktu bench press, ototku agak kram, jadi aku nggak bisa ngelakuin repetisi sebanyak yang seharusnya. Di tes kemarin, kamu juara pertama, dan sekarang di tes kekuatan ini, kamu kembali meraih hasil yang mengerikan. Aku sungguh tidak beruntung bisa sekelas denganmu. Zhang Hui tertawa, kamu juga cukup terampil, berusahalah lebih keras lagi nanti, selama skor rata-ratamu mencapai 10 repetisi, kamu akan dianggap cukup baik. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Pada saat ini, Lin Yi yang sedang bermain game di luar dipanggil kembali oleh Tao Cheng. Ini kelompok terakhir. Lakukan pemanasan dan bersiap untuk masuk. Tidak perlu. Buang-buang waktu saja. Sambil berbicara, Lin Yi mengenakan perlengkapannya di bawah tatapan orang lain. Orang ini cukup jago berakting. Dia bahkan belum pemanasan. Tunggu saja kakinya kram nanti, kata Zhang Hui dengan nada meremehkan. Lihat betapa tidak berpengalamannya dia. Kurasa dia bahkan belum pernah ke pusat kebugaran. Bagaimana orang seperti itu bisa direkrut untuk persidangan? Apakah dia kerabat pemimpin tertentu? Kemungkinan besar begitu. Dia mungkin masuk lewat pintu belakang. Tao Cheng memberi perintah, lalu menatap Lin Yi. Kalau kamu sudah siap, ayo kita mulai. Berapa rekor latihannya tadi? Tanya Lin Yi. Tao Cheng punya firasat kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia melihat catatan di tangannya dan berkata, 14 squat, 18 deadlift, dan 16 bench press. Melihat sikap Lin Yi yang bersemangat, Liu Hong bertanya. Apa rekam jejak Wang Nian saat itu? 26 squat, 29 deadlift, dan 29 bench press, kata Tao Cheng. Apakah kalian pikir Lin Yi bisa memecahkan rekor Wang Nian? Bab 1019. Mungkinkah benar-benar ada orang jenius di dunia ini? Mungkin, kata Tao Cheng. Lagi pula, dia bisa mencabik buaya dengan tangannya sendiri. Kekuatannya seharusnya tidak terlalu buruk. Bahkan mungkin melebihi ekspektasi kita. Namun, cara mengerahkan kekuatannya berbeda. Tidak mudah memecahkan rekor sang pangeran, kata Qiu Yuluo. Kurasa itu mungkin. Ning Che berperan sebagai pengacara iblis. Kenapa kita tidak bertaruh dengan tas Hermes edisi terbatas? Jadilah begitu. Tao Cheng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia tak percaya mereka benar-benar berjudi dalam hal semacam ini. Lin Yi, jika kamu siap, ayo kita mulai. Lin Yi mengangguk dan bersiap melakukan squat. Setelah memakai peralatan itu, Lin Yi menyadari bahwa beratnya pas dan tidak terlalu membebani tubuhnya. Namun, Lin Yi juga tahu bahwa ini tidak berarti dia kuat. Hal ini disebabkan karena kepadatan tulang dan kekuatan ototnya lebih tinggi dibandingkan orang normal, sehingga menimbulkan efek tersebut. Suara mendesing. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yi memulai tes jongkok. 5 soal pertama mudah bagi Lin Yi. Ia menyelesaikannya dengan mudah. Namun, di mata anggota tim uji coba lainnya, hal itu agak tidak normal. Hal ini disebabkan pada repetisi kelima, mereka sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di sisi lain, pria bernama Lin Yi ini tampaknya baik-baik saja. Terlebih lagi, dia bahkan tampak sedikit santai. Tak lama kemudian, hitungan jongkok Lin Yi mencapai 10. Hasil ini mengejutkan banyak orang. Ini karena setidaknya setengah dari mereka belum mencapai hasil ini. 10 squat sudah merupakan hasil yang sangat bagus. 11. 12. Ketika Lin Yi mencapai 15 squat, para peserta tidak bisa duduk diam lagi. Rekor squat saat ini hanya 14. Ini sudah melampaui Zhang Hui. Yang paling penting, dia tampaknya tidak punya niat untuk berhenti. Dia tampaknya mampu bertahan. Lin Yi tidak ingat catatan apa yang dimiliki orang-orang ini. Ia hanya ingat tidak ada satupun yang mencapai lebih dari 20. Oleh karena itu, proses berpikir Lin Yi sangat sederhana. Ia hanya perlu melampaui 20 repetisi di semua latihan. Suara mendesing. Saat mencapai usia 20, Lin Yi melempar barbel itu ke tanah. Dia berkata kepada Tao Cheng di belakangnya, mari kita mulai tugas selanjutnya. Tunggu sebentar.
Kamu jelas masih punya kekuatan lebih. Kenapa kamu tidak melanjutkan? Tak satu pun dari 3 rekor itu yang melebihi 20 repetisi. Aku baru melakukan sedikit repetisi dan sudah jadi yang pertama, jadi aku tak perlu lelah hanya karena hal sepele. Tao Cheng tidak tahu harus berkata apa. Lin Yi terlalu nyaman. Pikiran pertama mereka adalah melihat di mana batas Lin Yi. Namun, pria ini sama sekali tidak serakah. Dia berhenti setelah 20 repetisi. Akan tetapi, orang lain yang berdiri di samping tidak dapat lagi tetap tenang. Dia memecahkan rekor dengan mudahnya. Apa orang ini orang aneh? Lanjutkan, kata Liu Hong dari jauh. Aku ingin melihat berapa banyak yang bisa kau lakukan. Tidak perlu. Aku sudah di posisi pertama. Lanjutkan. Kalau kamu bisa 30, kamu lulus. Liu Hong tidak sengaja mempersulit Lin Yi. Ini karena nilai Wang Mian saat itu masih di angka 20-an. Tidak ada satupun yang nilainya di atas 30. Jika hasil ketiga latihan Lin Yi semuanya melebihi 30, rekor Wang Mian akan dipecahkan olehnya. Bagus. Petik 1. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Hanya 10 lagi. Tidak sulit. Dia mengambil barbel itu lagi dan mengangkatnya ke bahunya tanpa bantuan tongkat. 21. 25. 27. Dentang. Lin Yi dengan santai melakukan 10 kali lagi, dan bola mata semua orang nyaris jatuh dari rongganya. Mungkinkah orang ini dilahirkan dengan kekuatan aneh? Meskipun ia beristirahat sekitar setengah menit, mereka tidak meragukan hasil Lin Yi. Ini karena dia baru saja menyelesaikan 30 skuad. Meski begitu, dia hanya sedikit kehabisan napas, dan sepertinya itu tidak memengaruhinya sama sekali. Dengan kata lain, jika dia mau, dia bisa melanjutkannya. Liu Hong dan yang lainnya saling berpandangan dengan kaget. Dia masih bisa begitu tenang setelah melakukan 30 repetisi. Lin Yi benar-benar berbakat. Cek, cek, cek. Banyak sekali tas Hermes yang bagus tahun ini. Aku bahkan bingung mau pilih yang mana, kata Ning Che, menambahkan hinaan atas lukanya. Dia hanya melampaui Wang Mian dalam satu latihan. Itu bukan apa-apa, kata Qiu Yuluo. Kamu harus memikirkan apa yang ingin kamu belikan untukku setelah ini. Kamu hanya pecundang yang tidak mau mengakui kekalahan, kata Ning Che. Hasilnya bagus sekali. Apa menurutmu dia selemah itu? Dia mungkin saja melakukannya. Kita lihat saja, kata Ning Che sambil mengangkat bahu. Lin Yi, mari kita mulai latihan berikutnya. Setelah mengenakan perlengkapan kedua, Lin Yi menggerakkan tubuhnya dan memulai tes angkat beban. Semua orang menahan napas, tidak tahu hasil seperti apa yang akan dicapai Lin Yi. 20. Ketika Lin Yi meletakkan barbel, itu menyegarkan kembali pandangan dunia semua orang. Dia menyelesaikan ujiannya dengan mudah lagi. Sekarang, semua orang percaya bahwa Lin Yi adalah monster. Setelah deadlift, Lin Yi dengan mulus naik ke bench press juga. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 30 bench press diselesaikan tanpa kesulitan apapun. Baiklah, sidang hari ini seharusnya sudah selesai, kan? Pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang yang hadir hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka semua merasa sulit mempercayainya. Kalau sekarang saja hasilnya sudah sebegitu mengerikan, siapakah yang mampu menindasnya setelah ia menjadi anggota resmi di masa mendatang? Sudah berakhir, kata Tao Cheng. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Lin Yi, kalau besok aku masih yang terakhir di tes, aku tidak akan datang sepagi ini. Aku akan datang siang nanti. Tao Cheng melihat arlojinya. Jam 11 kalau begitu. Sudah diputuskan. Setelah memastikan waktu untuk latihan besok, Lin Yi meninggalkan tempat latihan di bawah tatapan semua orang. Orang-orang yang tadinya saling membanggakan diri, semuanya berhenti berbicara. Mereka merasa bahwa orang di hadapan mereka adalah monster yang kekuatannya mentah. Orang biasa sungguh bukan tandingannya. Ketua tim Qiu, aku sudah memilih tasku. Nanti aku kirimkan tautannya dan kamu bisa mengirimkannya ke rumahku. Kamu tahu di mana aku menginap, kata Ning Che riang. Qiu Yuluo memutar bola matanya ke arah Ning Che, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia memang kalah. Namun, saat dia memikirkan sikap Lin Yi, dia tidak bisa tenang. Riwayat hidup Lin Yi sangat bersih. Ia tinggal di panti asuhan sejak kecil, kuliah di Zhonghai, lalu menetap di sana untuk bekerja. Tahun lalu, ia naik ke tampuk kekuasaan dan merintis bisnis. Ia telah mengikuti jalur pengembangan klasik seorang pebisnis. Oleh karena itu, bagaimana ia memiliki fondasi yang begitu kuat? Bahkan Wang Mian pun tampak pucat jika dibandingkan dengannya. Mungkinkah orang jenius benar-benar ada di dunia ini? Tak lama kemudian, dua kandidat yang tersisa menyelesaikan tes mereka, tetapi suasana hatinya tidak baik.
Rasanya tidak enak tertindas oleh gunung yang tak tertandingi. Sialan, dari mana orang itu datang? Dia menghancurkan rencanaku, umpat seorang pria berambut pendek sambil berjalan keluar dari aula pelatihan. Bab 1020. Pertunjukan kartu. Orang yang berbicara itu bernama Yuan Hao. Tingginya lebih dari 1,8 meter dan berwajah persegi. Dia adalah tipe orang yang terlihat baik dari belakang, tetapi wajahnya sangat jelek. Yuan Hao tidak berasal dari keluarga kaya raya, tetapi ayahnya pernah menjadi anggota Brigade Garda Pusat. Keluarganya memilih untuk tidak mengungkapkan diri dan menjalankan bisnis mereka sendiri secara diam-diam. Meski begitu, ia masih memiliki pengaruh tertentu di Yanjing. Kenapa kamu begitu marah? Siapa yang memprovokasimu? Tanya Zhang Hui. Berdasarkan hasil kemarin dan hari ini, saya perkirakan saat ini saya berada di peringkat ke-12 dan hampir tidak bisa masuk Brigade Garda Pusat. Sekarang Lin Yi sudah ada di sini, peringkat saya naik ke peringkat ke-13. Peluang saya untuk masuk sangat tipis. Zhang Hui dan Bo Qingkun saling berpandangan dan langsung mengerti mengapa dia marah. Brigade Garda Pusat hanya merekrut 12 orang per kohort. Keikutsertaan Lin Yi kemungkinan besar akan membuatnya tersingkir. Lagi pula, mereka tidak tahu kapan sidang berikutnya akan diadakan. Jika diadakan beberapa tahun lagi, mereka akan tumbuh lebih tua dan tidak akan memenuhi kriteria perekrutan Brigade Garda Pusat. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang telah berlatih sampai berdarah-darah, kesempatan seperti itu tidak boleh disia-siakan. Jangan pesimis. Masih ada 2 tes besok. Selama hasil tesmu bagus, kamu masih punya peluang lolos, hibur Guo Qingkun. Tapi kemungkinannya terlalu kecil. Aku tidak mau mengambil risiko itu. Zhang Hui dan Bo Qingkun tanpa sadar memandang Yuan Hao. Lalu bagaimana menurutmu? Kau tidak sedang berpikir untuk diam-diam mengganggunya, kan? Saya bertanya-tanya apakah saya bisa memberinya uang untuk membatalkan uji coba. Kalau begitu, peluang saya untuk ikut akan kembali normal. Jika itu yang kau pikirkan, sebaiknya kau tanyakan pada yang lain. Saya kenal banyak orang di depan saya. Keluarga mereka sangat terkenal di Yanjing, dan mereka yang bukan dari latar belakang politik semuanya cukup kaya. Hanya saja, Lin Yi itu tidak memiliki latar belakang yang jelas, jadi saya ingin mencobanya. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Kamu bisa mencobanya, tapi menurutku lebih baik kamu meminta pendapat keluargamu dan mendengar apa pendapat mereka. Baiklah, aku akan kembali dan mempelajarinya dengan benar. Yuan Hao menyalakan sebatang rokok dan berkata, sialan, itu percobaan yang bagus, tapi gara-gara dia, aku jadi nggak punya kesempatan lagi. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum berkendara pulang. Setelah meninggalkan Brigade Garda Pusat, Lin Yi menelepon Chen Yan dan mengajaknya berlatih bersama. Sendirian itu membosankan. Kakak Lin, sampai jumpa di tempat biasa. Setelah menutup telepon Chen Yan, Lin Yi melaju ke Water Rapat Hot Springs. Namun, ketika Chen Yan tiba, Lin Yi menyadari bahwa orang yang datang bersamanya bukanlah Gu Nanzi, melainkan Liang Ruoxu. Lin Yi tertegun. Kenapa kau membawanya ke sini? Saat kau memanggilku, kita berdua sedang bersama. Itulah sebabnya kita bersama. Lin Yi menatap Liang Ruoxu. Percayakah kau jika aku bilang aku mengundangnya makan di sini? Jangan bicara omong kosong denganku, kata Liang Ruoxu. Ayo pergi bersama. Aku juga ingin merasakannya. Lin Yi terdiam. Apakah Anda yakin ingin mengalaminya? Tentu saja. Kalau tidak, untuk apa aku ada di sini? Alasan mengapa Liang Ruoxu memiliki pemikiran seperti itu adalah karena setelah datang ke sini, dia menyadari bahwa tempat semacam ini tidak seburuk yang dia kira. Hanya saja, kamar mandi dan lingkungannya lebih nyaman dari biasanya. Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Oleh karena itu, dia penasaran untuk mengetahui apa sebenarnya yang disukai Lin Yi dari pemandian itu. Dengan statusmu, tidak pantas bagimu untuk datang ke sini, kan? Saya memakai topeng. Tidak akan ada yang tahu siapa saya, kata Liang Ruoxu. Kak Lin, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan pengaruh keluarga Liang di Huaxia, bahkan jika seseorang mengambil foto Kak Mi datang ke tempat seperti itu, tidak akan ada yang berani membagikannya kecuali mereka tidak ingin tinggal di Huaxia lagi. Lalu apa yang kita tunggu? Lin Yi menggenggam tangan Liang Ruoxu dan berkata, hari ini, aku akan mengajakmu menikmati paket pijat terbaik. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kenikmatan sejati. Kau begitu bersemangat saat mendengar ini. Liang Ruoxu memutar matanya dan berkata, aku tidak melihatmu seperti ini bahkan ketika kau menghasilkan puluhan miliar. Uang adalah harta duniawi. Hanya pijatan yang baik yang dapat menyublimkan jiwamu. Percayalah, hari ini kamu akan memahami arti sebenarnya dari pengalaman dunia lain. Mereka bertiga memasuki Water Rapat Hot Springs. Kali ini,
Zhao Hengdong tidak ada di sana, tetapi ketika manajer lobi melihat Liang Ruoxu, ia segera menghampirinya. Ketika mereka datang 2 hari lalu, Zhao Hengdong telah menginstruksikan mereka untuk menerima mereka sesuai dengan standar tertinggi saat mereka kembali. Oleh karena itu, saat melihat Liang Ruoxu, manajer lobi bergegas menghampiri. Meskipun Liang Ruoxu mengenakan masker, hal itu tidak memengaruhi persepsinya. Ini karena mereka mengenakan pakaian yang sama. Halo, Nona Liang, apakah Anda perlu kami membersihkan ruangan ini? Liang Ruoxu merenung sejenak. Ya, tolong jelaskan. Saya akan membersihkan tempat ini sekarang. Silakan ikuti saya. Lin Yi terdiam. Chen Yan. Ini bukan pertama kalinya dia ke sini. Dia benar-benar dapat menikmati perawatan di mana mereka akan membersihkan area itu untuknya. Setelah beberapa persiapan, mereka bertiga berganti pakaian dan memasuki sumber air panas. Kak, perlakuan macam apa ini? Kamu baru saja tiba dan mereka sudah siap membersihkan tempat ini untukmu, tanya Chen Yan. Saudara Lin adalah anggota penting di sini, tetapi bahkan dia tidak menerima perlakuan seperti itu. Karena pangkatnya tidak cukup tinggi. Mendesah. Lin Yi menghela napas. Aku ingin membawanya ke sini, tapi aku tidak menyangka kau akan diperlakukan jauh lebih baik daripada aku. Sungguh tamparan di wajah. Jika kau mau, aku bisa mengatur perawatan yang sama untukmu, kata Liang Ruoxu sambil tersenyum, menyebabkan riak-riak muncul di air. Lupakan saja, aku akan sebut namamu saja kalau aku ke sini nanti. Aku bahkan mungkin tidak perlu kartu anggota, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, kamu belum selesai ngurus urusanmu. Kapan kamu berencana kembali ke Zonghai? Kapan kamu berencana untuk kembali? Tanya Liang Ruoxu. Mungkin butuh beberapa hari lagi. Mau ikut denganku? Tidak bisakah? Tentu saja. Kalau begitu, aku akan menunjukkan pesawat pribadiku. Cukup omong kosong itu. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum menuju ke ruang pribadi di lantai atas. Setelah dipijat beberapa saat, Liang Ruoxu merasa cukup rileks. Tidak heran Lin Yi sering datang ke tempat seperti itu tanpa alasan yang jelas. Setelah dipijat, mereka bertiga makan di warung makan sebelum pulang ke rumah. Keesokan paginya, Lin Yi bangun pukul 8. Alasan ia bangun pagi-pagi sekali bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena sudah waktunya anak babi di dalam kandang diberi makan. Lin Yi menduga frekuensi makan anak babi itu sudah sangat berkurang. Bahkan mungkin ia bisa segera makan makanan lain. Saat dia kembali, dia mungkin bisa menghentikannya. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Yi pergi sarapan sebelum berkendara ke pangkalan. Hari ketiga persidangan akan segera dimulai. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.